Halo kawan-kawan, lagi heboh nih soal MBG. Program yang udah jalan hampir 9 bulan ini, tapi pelaksanaannya masih sangat amburadul. Buktinya dari beberapa hari terakhir ini, sudah banyak pemberitaan di media soal banyak siswa yang mengalami keracunan makanan. Aku jadi mikir, ini sebetulnya program wajib dilanjutin atau enggak sih gitu. Di satu sisi aku sebetulnya sepakat dengan MBG ini memang butuh, tapi di satu sisi aku tidak sepakat dengan pola pelaksanaannya. Pertama, kenapa aku sepakat? Kita tahu bahwa angka stunting Indonesia itu masih tinggi. Di angka 19,8% dari data BPS. Artinya, 2 dari 10 anak Indonesia itu mengalami gizi buruk. Kita tahu bahwa gizi buruk itu sangat berpengaruh terhadap SDM kita ke depan. Artinya apa? Bahwa ini jadi alarm untuk kualitas manusia Indonesia ke depannya. Aku ingin intro soal MBG ini. Menurut di website pemerintah, tujuan utama dari MBG ini adalah meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang dengan menyediakan asupan gizi yang cukup dan seimbang, serta mengurangi angka stunting, morbiditas, dan mortalitas pada anak-anak dan ibu hamil. Secara program ini sangat bagus sekali. Kita tahu bahwa 4,4 juta anak-anak Indonesia itu mengalami stunting. Ini angka yang sangat cukup besar sekali. Tapi pertanyaannya, perlukah intervensi dari pemerintah? Ya, sangat diperlukan agar angka stunting ini turun. Tapi apakah seluruh anak Indonesia mengalami stunting? Tentu jawabannya tidak, karena angka stunting 2 dari 10 anak mengalami gizi buruk. MBG ini memakan dana yang cukup gede sekali. Itulah kenapa kita harus mengkritisinya, bukan untuk dihapuskan, tapi kita harus mengevaluasi program ini agar tepat sasaran. Karena aku ngerasa bahwa MBG ini hari ini tidak tepat sasaran gitu. Aku memulai dari data. Anggaran tahun 2025 ini yang dikucurkan kepada BGN, badan yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi pelaksana makan bergizi gratis ini, besarnya hampir 71 triliun. Dan tahun 2026 DPR sudah mensahkan anggarannya bertambah 331 triliun dengan anggaran hariannya 1,2 triliun. Artinya ada 1.200 miliar per hari yang dikeluarkan oleh negara untuk memberikan makan bergizi gratis ini. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua anak butuh makan bergizi gratis? Jika tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa atau untuk meningkatkan SDM bangsa kita. Kalau kita comparing dengan dana BOS, koreksi kalau salah data ini ya, dana BOS itu hanya sekitar 56 triliun. Itu sudah hampir banyak sekolah yang terbantu. Terus aku punya data dan argumentasi. Aku sepakat MBG ini diterapkan di Indonesia, tapi tidak di seluruh wilayah Indonesia. Karena pada faktanya menurut data BPS, provinsi yang tertinggi angka stuntingnya, ini aku coba urut ya, itu ada yang paling tinggi itu di Papua Tengah, 39,2. Berarti 4 dari 10 anak itu mengalami gizi buruk. Yang kedua ada NTT 37,9%, yang ketiga ada Papua Pegunungan 37,3%, terus ada Sulawesi Barat 30,3%, ada Sulawesi Tenggara 30%, ada Aceh 29,4%, Papua 28,6%, Maluku 28,4%, Sulawesi Selatan 27,4%. Inilah 10 provinsi yang angkanya lebih besar dari angka nasional, di atas dari 20%. Sementara itu, ada juga beberapa provinsi yang angka stuntingnya di bawah angka nasional. Contoh saja ada Bali, itu angka stuntingnya cuma 7,2%, artinya hampir 1 dari 10 anak mengalami gizi buruk. Yang kedua Jambi 13,5%, yang ketiga Riau 13,6%, keempat Lampung 14,9%, dan Kepulauan Riau 16,8%. Argumentasi yang ingin aku bangun adalah, apakah seluruh masyarakat atau sekolah di Bali perlu kita berikan MBG? Tentu jawabannya tidak. Karena dibandingkan dengan Papua Tengah 39,2, sementara Bali 7,2%, tentu penggunaan anggarannya menjadi tidak bijak gitu. Tidak tepat sasaran. Lalu aku merasa bahwa pemerintah kita ini selalu berorientasi terhadap jumlah, malah tidak fokus menyelesaikan persoalan yang ada. Pertanyaannya, kenapa pemerintah dengan dana sebesar itu tidak melaksanakan MBG ini di wilayah yang berada di kawasan red zone atau berada di zona merah yang memang betul-betul intervensi dari pemerintah untuk memperbaiki gizi buruknya, atau memilih siswa yang benar-benar butuh makanan bergizi. Karena kita tahu bahwa hari ini proporsi anggaran yang dialokasikan oleh MBG itu sekitar 10.000 per porsi, dan itu
dipukul rata untuk semua siswa. Dengan memukul rata semua 10.000, dengan case tadi yang saya sampaikan bahwa tidak seluruh anak mengalami gizi buruk, menurut kalian ini jadi program yang mubazir atau berhasil gitu? Aku ngerasa bahwa program ini pada akhirnya malah nggak tepat sasaran gitu. Ya kita tahu nggak semua anak butuh gizi, karena mungkin ada anak juga yang tercukupi gizi oleh orang tuanya, tapi tetap dikasih gitu. Nah ini kan artinya ada pemborosan anggaran di situ. Terus aku menyoroti juga soal persoalan kenapa sih pemerintah kita ini selalu berpatokan kepada jangkauan jumlah yang besar dibanding memfokuskan membantu memang anak-anak yang butuh makanan bergizi. Karena logikanya gini, ketika anggaran 10.000 ini tidak diberikan kepada seluruh siswa, otomatis anggarannya menjadi full. Coba bayangkan ya, jika hanya anak-anak yang membutuhkan gizi yang dibantu MBG ini, otomatis dananya pasti akan lebih gede buat anak. Lalu aku juga nyorotin soal niat pemerintah yang ingin menggandeng UMKM, atau dengan adanya MBG ini otomatis UMKM akan terbantu. Tapi sadar nggak sih pemerintah itu bahwa pada prakteknya di lapangan, teman-teman boleh lihatlah, banyak dapur-dapur MBG ini itu bukan berasal dari UMKM gitu. Malah yang ngerjainnya banyak dari pendana-pendana yang punya uangnya juga udah banyak gitu. Ya siapa sih sanggup UMKM yang mampu membangun dapur yang nilainya ratusan juta gitu. Nah artinya ini malah nggak tepat sasaran. Sekali lagi ya, udahlah, ke anak-anaknya tidak tepat sasaran, dan untuk penyedia makanannya juga lari dari tujuan awalnya yang ingin menggerakkan. Kan banyak juga ya yang komen bahwa kenapa sih tidak kantin saja yang disupport gitu, dananya diberikan ke kantin. Tapi aku sepakat, aku kemarin ngelihat podcastnya Ahok, kenapa dana MBG ini tidak dikelola langsung oleh orang tuanya? Kenapa harus disediakan, anggaplah ya, katakanlah tadi memang bantu UMKM, tapi pada prakteknya malah bukan UMKM yang ngerjainnya, malah yang punya duit lagi yang ngelola MBG ini ya, yang pada akhirnya ya proyek doang gitu, bagi-bagi kue lagi gitu. Tapi aku sepakat dengan yang disampaikan oleh Ahok, kenapa uangnya tidak diberikan kepada orang tuanya? Katakanlah tadi ya, tidak semua anak dapat MBG, tapi anak-anak yang butuh makanan bergizi dari keluarga yang mungkin miskin, yang memang butuh asupan makanan bergizi, otomatis bakal lebih bermanfaat. Jika kita berikan kepada orang tuanya, otomatis tidak hanya anaknya yang makan, sekeluarga itu pasti makan. Karena kan gak hanya siswa atau anaknya yang sekolah doang yang bisa makan, adik-adiknya yang belum sekolah juga dapat intervensi dari program MBG ini gitu. Tentu akan jauh lebih bermanfaat. Sehingga tujuan utama untuk memperbaiki gizi buruk itu benar-benar tercapai. Angka stunting Indonesia tuh besar sekali teman-teman. 4,48 juta anak di tahun 2024 yang alami stunting. Dengan dana yang difokuskan kepada anak yang memang betul-betul butuh, otomatis dana yang didapat akan jauh lebih gede. Dan itu akan bisa membantu perbaikan gizi, tidak hanya siswanya, tapi keluarganya juga terbantu. Lalu, aku merasa bahwa dapur-dapur ini hanya menyediakan makan biar anak kenyang. Aku pernah lihat di TikTok yang isi MBG-nya tuh burger, itu sehat dari mana gitu. Nah artinya apa? Aku ingin mengkritisi juga pelaksanaan MBG di lapangan, khususnya di pengawasan. Karena aku ngerasa bahwa ini bukan makan bergizi gratis, tapi hanya menyediakan makanan gratis gitu. Karena tidak ada quality control dari BGN-nya. Harusnya kan kalau memang mau intervensi soal gizi, bagusnya ada menu atau menu harian yang sudah ditentukan oleh ahli gizinya, bahwa Senin makanan harus isinya ini. Tapi kan pada praktik di lapangannya enggak. Dapur diberikan kebebasan. Tujuan utama untuk memperbaiki gizi menurut aku ini sedikit rancu. Nah, aku mengkritisi ini karena menurutku pengawasan dari BGN ini sangat lemah. Ya itu tadi ya, bahwa kenapa bangsa kita ini selalu tidak percaya terhadap proses gitu ya. Malah ini belum teruji sudah menerapkan ke seluruhnya. Nah inilah yang menjadi dasar menurutku kenapa hari ini MBG pelaksananya amburadul. Lalu ketika memang intervensi pendanaan anggaran yang besar dari MBG ini dikhususkan kepada anak-anak yang memang butuh gizi, otomatis aku pikir nggak akan dibutuhkan sebanyak itu. Ya kita bandingkan aja ya dengan dana BOS 56 triliun, sudah banyak berapa siswa yang tergratiskan sekolahnya gitu. Dengan dana yang sebesar ini, dengan pengawasan yang lemah, tentu kita berharap pemerintah segera mengevaluasi ini. Karena jika tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa dan memperbaiki gizi, menurutku ini nggak tepat
sasaran. Contohnya di Riau ya, Riau yang dikatakanlah nih angkanya masih rendah, tapi kok masih dapat gitu. Kenapa tidak digunakan dananya untuk anak-anak yang betul-betul butuh gizi gratis? Makanya banyak kasus di Indonesia, ada anak-anak, teman-teman bisa lihat, ada anak-anak yang nggak makan sama sekali makanan bergizi gratisnya karena mereka nggak suka dengan menunya. Ya karena mereka sudah dapat makanan bergizi gratis dari orang tuanya gitu. Artinya sekali lagi ini nggak tepat sasaran gitu. Lalu aku punya solusi untuk kalau memang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, kenapa kita tidak memperbesar pendanaan untuk khususnya di pendidikan ya? Aku ingin kasih contoh ini Korea Selatan. Teman-teman tahu, Korea Selatan itu dengan Indonesia jarak merdekanya cuma 3 tahun. Indonesia merdeka tahun 45, tahun 48 mereka merdeka. Artinya 3 tahun. Lalu Korea ini juga dilanda perang saudara antara Korea Selatan sama Korea Utara di tahun 50 sampai 53 kalau nggak salah. Dan ini ngebuat ekonominya hancur dan Korea menjadi tertinggal. Tapi tahu nggak, salah satu strategi dari presidennya saat itu, ada dua hal yang mereka fokuskan saat itu adalah meningkatkan SDM lewat pendidikan dan menggerakkan industri. Korea Selatan sadar bahwa mereka tidak punya sumber daya alam, mereka hanya punya SDM-nya. Makanya investasi yang mereka lakukan adalah mendorong pendidikan yang layak dan menumbuhkan industri gitu. Nah, menurutku anggaran MBG yang sangat besar ini, aku berpikiran bahwa seperti Korea Selatan ya, bahwa kita menyelesaikan gizi buruk ya, kita bantu daerah ataupun orang-orang atau anak-anak yang betul-betul membutuhkan makanan bergizi, kita support orang tuanya, kita kasih pendanaan sehingga tidak hanya dia yang makan tapi sekeluarganya juga makan, dan anggaran sisanya atau anggaran yang tidak terserap untuk MBG ini bisa kita alihkan untuk pendidikan. Bayangin ya, dana bos kita cuma 56, sementara 1 tahun dana MBG kita ini 71 triliun. Kalau memang tujuan kita adalah untuk mencerdaskan atau meningkatkan SDM kita, menurutku jalan terbaiknya adalah mengintervensi kebijakan yang lebih banyak, menggelontorkan dana yang lebih banyak untuk pendidikan. Karena menurutku Korea Selatan, Singapura, negara-negara yang mungkin secara kondisi jauh lebih parah dari Indonesia pasca kemerdekaan mereka, hari ini bisa berubah menjadi negara maju karena mereka memang betul-betul fokus terhadap pendidikan gitu. Makanan bergizi kita tuntaskan, meningkatkan kecerdasan SDM generasi mendatang juga perlu gitu. Artinya tidak hanya MBG yang menjadi program utama pemerintah, tetapi juga pemerintah juga harus mengintervensi kebijakan pendidikannya. Karena aku pikir dengan 2 langkah ini Indonesia akan mendapatkan generasi yang betul-betul siap pakai ke depannya yang bisa membawa Indonesia lebih maju.